warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak tangguh kelas 6. Nah, video kali ini kita akan membahas soal latihan pra ASPD yang telah dilaksanakan pada hari Rabu kemarin ya, yaitu mata pelajaran IPA ya. Nanti kita akan membahas mulai dari nomor 19 sampai nomor 27. Yuk langsung saja kita simak videonya. Nomor 19. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada peristiwa. Nah, perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas melalui benda padat atau melalui media perantara. Pilihan A, ketika berada di ruangan yang berpendingin atau ber-AC, suhu menjadi sejuk. Nah, kalau pilihan A ini adalah secara konveksi karena adanya aliran dan perpindahan panasnya melalui benda gas. Salah ya. Kalau yang B, saat menggoreng makanan, tubuh kita merasa hangat di dekat kompor. Ini radiasi ya, tanpa perantara. Pilihan C, biji kacang hijau bergerak naik turun saat direbus di dalam air mendidih. Nah, ini perpindahan panas melalui benda cair. Jadi ini konveksi. Ya, berarti bukan. Berarti jawabannya yang D. Saat duduk di kursi dalam waktu yang agak lama, tempat duduk terasa hangat. Ya, ini melalui benda padat. Kemudian nomor 20. Adik menuangkan air panas ke dalam gelas. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba gelas retak. Peristiwa ini disebabkan oleh di pilihan A, bagian dalam dan luar gelas memuai bersamaan. Nah, jika terjadi hal seperti ini, maka gelasnya itu malah tidak akan pecah karena bagian dalam dan luar memuai secara bersamaan. Kalau pilihan yang B, bagian dalam gelas mengalami penyusutan sebagian. Nah, tadi kan di bagian dalam itu dituangkan air panas. Kalau dituangkan air panas, seharusnya bagian dalam itu memuai, bukan menyusut. Berarti salah ya. B salah, A juga salah. Kalau yang C, bagian dalam gelas mengalami pemuaian yang tidak merata. Nah, jawabannya yang C ini ya, sehingga menyebabkan retak. Kalau yang D ini juga salah. Bagian luar gelas memuai terlebih dahulu daripada bagian dalam. Ya, harusnya yang memuai bagian dalamnya, bukan bagian luar. Selanjutnya nomor 21. Ini ya, alat untuk mengukur suhu tubuh. Namanya termogan. Di sini dia memakai baterai. Jadi perubahan energi yang terjadi pada alat tersebut adalah, nah, dari baterai berarti dari energi kimia, kemudian diubah menjadi energi listrik. Setelah itu terakhir diubah ke energi cahaya ya, karena di sininya kan untuk melihat suhunya itu ada layarnya, itu energi cahaya. Jawabannya yang A. Nomor 22. Zara melakukan percobaan menggunakan 5 sendok yang terbuat dari bahan berbeda. Sendok tersebut dimasukkan ke dalam gelas berisi air dengan suhu 90 derajat Celcius. Berarti airnya panas. Setelah 3 menit diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya. Jadi sendok pertama kondisi ujung sendoknya panas. Sendok kedua panas, sendok ketiga dingin, keempat dingin, kelima panas. Berdasarkan percobaan tersebut, kesimpulan yang tepat adalah, nah, jadi jika sendoknya itu panas, maka sendok tersebut terbuat dari bahan yang bisa menghantarkan panas atau konduktor.
Tapi sebaliknya, jika ujung sendok itu tetap dingin, maka bahan yang digunakan untuk membuat sendok tersebut adalah dari bahan isolator atau bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Kesimpulannya adalah di sini sendok yang 3 dan 4 terbuat dari bahan isolator, sedangkan yang sendok 1, 2, dan 5 itu terbuat dari bahan konduktor. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 23, ini ada gambar. Jika dilakukan percobaan dengan cara meniup ya, meniup, bukan memukul, pada bagian mulut botol, maka urutan bunyi tinggi ke rendah yang dihasilkan adalah tinggi ke rendah. Nah, ingat ini di sini cara meniup. Kalau ditiup, maka isi botol yang penuh itu dia bisa menghasilkan bunyi tinggi. Kalau yang isi botolnya semakin sedikit, maka dia akan menghasilkan bunyi yang semakin rendah. Itu jika ditiup. Jadi jawabannya yang B. Nah, namun misalnya jika ada botol seperti ini, tapi dia cara membunyikannya dengan cara dipukul, maka nanti bunyi nada tinggi akan dihasilkan pada botol yang isinya paling sedikit, ya. Kemudian jika semakin penuh isinya akan menghasilkan bunyi yang rendah, itu jika dipukul, ya, kebalikannya. Selanjutnya nomor 24. Seorang siswa melakukan percobaan menjatuhkan 2 kertas dengan ukuran, jenis, dan dari ketinggian yang sama. Hasil percobaan sebagai berikut. Jadi kondisi kertasnya lembaran itu membutuhkan waktu 5 detik untuk sampai ke lantai. Sedangkan jika kertasnya kondisinya dalam bentuk gumpalan, maka dia membutuhkan waktu 2 detik untuk sampai ke lantai. Hubungan antara gaya dan gerak berdasarkan percobaan tersebut adalah jawabannya yang C. Jadi semakin sempit permukaan kertas, maka waktu yang dibutuhkan semakin cepat, ya. Karena misalnya dalam bentuk lembaran itu berarti permukaannya luas. Nah, jika permukaannya luas, maka gaya gesek kertas dengan udara itu lebih besar, maka akan sampai ke lantai lebih lama. Jika dalam bentuk gumpalan itu sebaliknya, kertas permukaannya lebih sempit sehingga gesekannya lebih kecil dan jatuh ke lantainya lebih cepat. Selanjutnya nomor 25. Hari Sabtu pagi, Ibra mengikuti ekstrakurikuler berenang di kolam renang Tirta Taman Sari. Sebelum berenang, Ibra memperhatikan kolam renang yang dalam. Setelah diamati, terlihat dasar kolamnya tampak lebih dangkal. Peristiwa tersebut membuktikan sifat cahaya. Nah, ini jawabannya yang A, ya. Menembus benda bening dan dibiaskan. Menembus benda beningnya ini adalah dia menembus air. Ya, jika airnya tidak bening, maka ya kita tidak bisa melihat dangkal atau dalamnya kolam renang. Ya, misalnya jika airnya keruh, berarti kan tidak terlihat. Kalau yang dibiaskan ini itu terlihat dari ya kolam renangnya itu kan aslinya dalam. Tapi ketika dilihat dia seperti dangkal. Ya, ini disebabkan karena pembiasan cahaya. Selanjutnya nomor 26, percobaan pada gambar menunjukkan sifat magnet. Nah, ini ada pensil, kemudian ada benda lain yang tertarik oleh magnet. Kalau pensilnya tidak tertarik oleh magnet. Nah, ini yang C, ya, sifat magnet dapat menarik benda magnetis.
Jadi kalau pensil itu benda non-magnetis sehingga tidak bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya nomor 27, ini ada gambar cara pembuatan magnet ya. Nomor 1 itu adalah cara pembuatan magnet dengan didekatkan, nama lainnya induksi. Kalau yang nomor 2 ini itu dengan cara digosok. Berarti jawabannya yang D ya, D ini.